Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat lovers, perkenalkan nama saya Ali Malik Ibrahim di acara Inspirasi Show. Inspirasi bagi kita semua. Kalian tahu nggak sih apa aja profesi yang bergerak di bidang multimedia? Kalau kalian nggak tahu, saya kasih tahu. Jadi profesi yang bergerak di bidang multimedia itu ada animator, ada ilustrator, ada web design, ada desain grafis, editing video, dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi kalian punya bakat dan minat di mana ya? Kita sebelum mengulik lebih dalam lagi, kita kenalin dulu nih narasumber kita, Kak Iqbal Fadila. Yaps. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga terjaga dari COVID ya Kak. Amin Allah. Kak, kan lagi COVID nih Kak. Iya. Pekerjaan yang bikin tertunda tuh ada nggak sih Kak? Oh, kalau dari pandemi begini sih pasti ada ya. Pasti ada kalau di pandemi begini. Karena beda kan saat normal dan pandemi. Kalau normalnya saya biasa masuk ke kantor terus, kalau pandemi gini kan di rumah. Nah, itu yang berkendala itu saat komunikasi. Komunikasi tuh ya. Jadi miskom, sering miskom, betul. Tapi ya alhamdulillahnya sih lebih nyantai di rumah, bisa sambil tidur ngerjain juga. Gimana? Sudah berapa lama Kak Iqbal menekuni desain grafis Kak? Dan arsitek ya? Iya betul. Kak Iqbal juga arsitek kan? Betul, arsitek. Seorang arsitektur dan desain grafis teman-teman. Tapi belum dibilang sebagai seorang arsitek. Kenapa tuh Kak? Karena saya belum lulus di bidang itu. Oh, iya. Masih belajar ya Kak? Ini mau jawab dulu nih yang tadi. Lupa kita. Jawab yang tadi dulu ya. Oke. Berapa lama yang tadi? Berapa lama Kak Iqbal menekuni desain grafis? Berapa lama menekuni bidang desain grafis? Itu kurang lebih 4 tahun ya. Kurang lebih 4 tahun. Itu berawal dari lulus sekolah SMK. Itu langsung kerja dan kurang lebih 4 tahun. 4 tahun tuh? Tapi kalau di arsiteknya ya belum bisa dibilang arsitek yang tadi saya bilang. Tapi alhamdulillah sudah megang proyek kecil-kecilan. Selain desain grafis dan arsitek, bidang apa lagi sih yang Kak Iqbal kuasai? Bidang yang dikuasai selain arsitek dan desain grafis ya? Kalau dibilang menguasai itu belum menguasai sih. Belum, karena masih belajar. Kalau arsitek? Dua-duanya. Ya pasti terus belajar dong. Oh, iya benar. Iya. Karena belajar nggak ada habisnya. Betul, tapi selain dua bidang tersebut, saya bisa sulap. Wih, magician mana Bang? Gak apa-apa, santai aja. Gimana? Magician mana Kak? Magician-nya di Depok Magician. Saya punya komunitas Depok Magician dan itu berdiri dari tahun 2014 lalu. Cek aja Instagramnya kalau misalnya kalian belajar desain. Belajar sulap. Desain juga apa-apa. Desain juga apa-apa karena banyak ilmunya beliau. Betul. Amin. Selain profesi sebagai desain grafis, ada nggak sih Kak profesi yang lain tuh di dua bidang itu? Ya itu yang tadi saya bilang. Sulap. Oh, sulap. Bisa sulap. Hobi. Betul. Karena kan sering performs dulu sempat performs di Coffee Toffee sebelum pandemi. Itu sering show di sana gitu. Oh gitu. Nah, Kak, awal mula Kakak punya bakat atau ingin belajar desain tuh gimana sih Kak ceritanya? Oke. Ceritanya gini, dulu berawal dari kecil sih sebenarnya. Suka sama gambar. Suka ngegambar, udah hobi gambar. Gitu. Iya. Terus waktu SD ngeliat temen itu megang SketchUp. SketchUp tuh? SketchUp itu software desain 3D modeling. Oh, jadi berawal 3D dulu? Iya, tapi nggak langsung, itu masih ngeliatin teman dulu. Cuma tak-atik doang, ngeliatin seru gitu kayaknya. Iya betul. Nah, bisa gitu ya? Iya. Terus pas SMP ikut eskul. Ikut eskul di bidang desain. Dulu SMP ikut di bidang desain. Terus alhamdulillah orang tua support. Dimasukin ke jurusan yang sesuai. SMK-nya sampai kuliah dimasukin jurusan yang sesuai gitu. Sekolahnya di mana tuh Kak? Kalau kita boleh tahu nih. Sekolahnya itu dulu di SMK Broadcast. SMK Broadcast di daerah Depok. Nah, kalau untuk kuliahnya di Pancasila, jurusan arsitektur. Iya. Sekarang ya? Iya betul, beda sih emang. Sorry. Apa santai.
Jadi kesimpulan menurut kakak tentang desain grafis dan arsitektur gimana sih Kak? Menurut kakak? Kesimpulan dari desain grafis dan arsitektur ya, Hmm? itu keduanya sama-sama sebuah seni. Sebuah seni. Sebuah seni. Desain grafis seni dari visual, Mhm. kalau arsitektur seni dari bangunan. Wih, tepuk tangan dong. Desain grafis adalah seni visual dan Arsitektur seni dalam bangunan. Iya, Oke teman-teman, jangan kemana-mana karena masih banyak keseruan dari kita berdua ya Kak. betul. Tutup saksikan Di Inspirasi Show. Inspirasi bagi kita semua. Wih. Sedih banget ya kita harus kehilangan Bu Melody. Gue harus cari tahu siapa bu. Lu serius mau nyari tahu pembunuhnya? Ya kenapa? Kemarin setelah jenazah Bu Melody dikuburkan, saya membersihkan ruangan ini. Lalu saya nemuin barang ini. Tapi apa benar ini punya pembunuhnya? Lu keluar dari tempat les malam-malam kan? Lu bunuh Bu Melody tau gak? Lu kalau mau nuduh harus ada bukti dong. Lu percaya aja sih sama orang kayak gitu, Zen? Lu ada masalah apa sih sama gue? Dari kemarin nuduhnya gua mulu. Balik lagi bersama kita berdua. Saya Ali Malik Ibrahim dan narasumber kita Kak Iqbal di acara Inspirasi Show. Inspirasi bagi kita semua. Ya. Kak Iqbal, tadi kita udah banyak berbincang ya Kak? Udah banyak berbincang, udah banyak ngobrol-ngobrol di sebelumnya. Iya. Sekarang saya mau lanjut lagi nih Kak. Oke. Sebagai desain grafis, apa aja sih Kak kesulitan dalam mencari ide untuk klien, misalnya klien minta gitu? Kalau kesulitan ya, dibilang kesulitan, setiap pekerjaan itu pasti ada sulitnya sih ya. Pasti ada sulitnya Pasti ya? ada sulitnya. Gak mungkin gak ada sulitnya ya? Nah, sulitnya itu ketika mood saya lagi turun. Oh. Nah, itu udah tuh pusing banget. Udah nggak tahu ngapain lagi, idenya udah hilang semuanya. Mau turunnya mau makan bingung. Iya, bener. Lu tahu tuh. Nah, kalau buat klien ya setiap orang kan karakternya beda-beda ya. Bener. Nah, sulitnya tuh pasti beda-beda juga. Jadi kalau diceritain di sini nih panjang nih sampai besok mungkin. Sampai tol Cipularang. Iya. Panjang banget pokoknya kalau diceritain buat sulitan klien. Oh iya, itu udah parah sih. Kalau misalkan klien kan beda-beda ya. Kayak 50-50 nih orang. Betul. Butuh gimana kalau misalkan ada klien yang enak sih kayak diyakinin kayak ini udah bagus Pak. Betul. Itu udah enak banget. Iya, enak banget itu, Pak. Lanjut. Prestasi apa aja sih Kak yang kakak udah raih gitu? Kalau prestasi ya alhamdulillah sih sebenarnya. Dari desain ini alhamdulillah gue bisa menghasilkan uang sendiri. Alhamdulillah. Dan dari situ alhamdulillahnya bisa membantu orang lain, membantu keluarga. Nah, itulah prestasi yang sudah aku raih menurut aku. Iya. Prestasi itu bukan cuma soal Medali ya. betul, bukan soal medali, bukan soal udah ikut lomba apa aja, Iya, bukan. benar. Tapi prestasi itu adalah kamu udah membahagiakan siapa aja. Itu prestasi. Quote of the day. Ya, sip. Kak, kan semua orang nih pasti punya inspirasi dong. Saya pun punya inspirasi, punya seseorang yang menginspirasi saya. Nah, Ya kan? Kalau seseorang yang menginspirasi Kak Iqbal tuh siapa sih Kak? inspirasi. Wow. Kalau inspirasi itu bukan orang terkenal. Inspirasi saya bukan orang terkenal, tapi ada orang yang ada di sekitar saya. Siapa tuh Kak? Guru aku sendiri. Guru aku sendiri. Karena guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa ya teman-teman. Betul. Guru aku sendiri. Guru aku yang mengajari aku tentang desain. Guru aku yang mengajari aku tentang kehidupan. Itu inspirasi aku. Karena dari guru kita bisa bekerja di situ. Betul. Ya? Kalau nggak ada guru, kita nggak ada apa-apa. Iya benar. Mau ngapain? Nah, ilmu nggak ada. Iya. Ya kan? Pengalaman nggak ada. Iya, makanya. Udah, gitu.
Walaupun guru sengeselin-ngeselinnya guru, tetap itu guru kita ya. Betul banget. Betul banget. Harus dihormatin, bukan Betul. hormat gini. Bukan, itu Bukan. Bukan itu mah. beda lagi. Iya, dia harus ya perilaku kita harus balance lah. Kalau wah dia guru nih, kita harus gimana gitu ya. Walaupun gurunya itu ya mungkin ada tanda kutip kurang baik, Kurang tapi baik. kita tetap harus menghormati. Iya. Bagaimanapun mereka adalah guru kita. Gitu. Dari beliau kita bisa jadi sekarang. Betul. Ya betul. Oke, baik kita masuk ke pertanyaan multimedia ya. Siap? Boleh. Menurut Apa Kak tuh? Iqbal, multimedia itu apa sih Kak? Multimedia. Menurut Kak Iqbal sendiri Menurut nih. aku ya, Nah, secara universal multimedia, apapun yang berbau desain, berbau editor, berbau sosial media, itu adalah multimedia. Tapi secara sederhananya, apapun media untuk publik, itu adalah multimedia. Itu sih, menurut aku. Oh, kalau definisi multimedia menurut Kak Iqbal gimana? Definisi multimedia menurut aku. Definisi multimedia. Kalau definisi itu luas sih ya. Luas banget. Luas banget. Definisi luas multimedia banget. itu luas banget. Dan dia nggak bisa hanya ada di satu tempat. Kita harus belajar di tempat-tempat yang lain. Iya benar. Itu definisi yang menurut aku ya. Dan yang samanya itu ya pekerjaannya. Pekerjaannya itu sama. Multimedia itu semuanya sama. Sama tuh. Sama semuanya. Cuma definisi setiap orang itu pasti berbeda-beda. Beda-beda. Kalau menurut aku yang tadi aku sebutin di awal, gitu menurut aku. Benar. Kak, pengertian tentang multimedia yang kita pelajari di sekolah dan otodidak itu sama atau enggak sih Kak? Selagi kita mau belajar ya. Hah? Selagi kita mau belajar semua pasti bisa sih. Benar. Nah, Selagi ada niat usaha Betul. pasti ada ya jalan kuncinya buat. itu intinya. Mau belajar dan sabar. Itu sih. Kak, minum dulu Kak. Iya bener. Haus juga. Habis itu ya? Iya, seret. tenggorokan kering banget. Sip dulu Kak. Sip. Iya, mantep. Biar kayak anak tongkrongan, asik Kak. Bismillah. Ini apa nih? Waduh, apa ya? Teh manis. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa arsitektur termasuk ke dalam multimedia Kak? Oh jelas. Kenapa tuh, Arsitektur Kak? termasuk dalam multimedia. Kenapa? Karena arsitektur itu mencakup kaidah estetika dan seni. Oh gitu. Multimedia pun sama ya kan? Iya bener, seni juga. Iya, pasti dong. Kak, Gitu. Kalau misalkan nih, saya jurusan kedokteran, atau enggak saya jurusan otomotif, bisa nggak sih Kak saya belajar saya bekerja di multimedia? Oh, pasti bisa. Apapun profesinya pasti bisa. Pasti bisa ya. Ya itu tadi dari awal saya Tergantung bilang. niat Niat dan mau tujuan. belajar. Kemauan, tujuannya. ya benar. Kalau misalkan kita otomotif tapi kita mau belajar sesuatu yang lain, apa salahnya bro dari zona nyaman? Kenapa Ya? enggak? Ya kan? Iya benar. Bisa jadi ditambahan. Iya Bener betul. nggak Kak? Kayak saya aja dari awalnya broadcasting kan SMK-nya, sekarang ke arsitek. Oh iya benar. Iya, gitu. Desain grafis dan multimedia setelah 5 tahun ke depan gitu bakal gimana sih Kak menurut Kakak? Zaman itu pasti maju. Zaman itu pasti maju. Zaman benar, itu benar. pasti maju dan pasti berkembang. Iya Ya benar. kan? Setiap zaman pasti berkembang dan ya, aku yakin multimedia dan desain itu pasti akan terus berkembang. Pasti. Ya, mengikuti zaman dan teknologi pasti itu. Nggak mungkin nggak. Itu. Kalau rencana Kakak untuk kedepannya mengenai perkembangan probisnis ya, itu gimana tuh Kak? Probis, Ya, probis. profesional bisnis, ya kan? Ya, Ya. jelas. Nah, Probis menurut aku setiap orang itu harus mutlak mengikuti probis. harus mutlak begitu probis. Kenapa? Karena Kenapa itu tuh? tuntutan zaman. Tuntutan zaman. Nah, mau nggak mau, kalau kita mau menjadi seorang profesional, kita harus punya probis kita sendiri. Rencana aku pengen punya probis sendiri dengan membuka studio sendiri. Gitu. Oh gitu. Amin. Semoga tercapai ya Kak. Iya. Amin. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari tim kita. Kak Iqbal sampai di umur berapa mau belajar tentang ini? Tentang desain. Tentang desain. Kalau Sampai di tanya umur kayak berapa gitu, tuh Kak? kalau tanya kayak gitu, jawabannya nggak akan berhenti. Nggak akan berhenti Nggak akan sampai berhenti. Sampai seterusnya. tua, sampai mati. Kalau masih bisa belajar, Apa salahnya? belajar. Apa Iya. salahnya ya kan? Karena ilmu nggak cuman
satu. Betul. Ilmu tuh bisa kita cari di mana-mana ya, Kak. Sampai tua nih ada lagi nih, ketemu lagi. pasti. Gini ya, begini ya. Itu nggak bakal mati. Iya, Ilmu itu bener. bener. Dan walaupun kita udah besar, apa salahnya kita belajar sama yang lebih muda gitu ya, Kak? nggak ada perbandingan umur lah. Semua itu sama. Semua di pelajaran sama ya. Iya. Kalau misalkan kita niatnya mau usaha untuk belajar, pasti bisa lah. Betul. Apapun, yang penting tadi dari awal niat. Iya. Apapun niat pasti bisa intinya gitu. Kak, pertanyaan dari tim kita nih, kakak punya niat gak buat buka kayak webinar tentang desain grafis gitu? Webinar tentang desain grafis. Nah. Kalau ada medianya, insya Allah mau. Nanti dibuatin ya tim kreatif ya. Siap. Siap. Udah siap jadi itu narasumber. Siap. Ini dinner Oh, iya. sekarang. lupa. Sorry. Lupa. Iya kan? Iya benar. Iya, berarti Sama aja. siap dong. Siap banget lah pasti ya. Pernah coba buat branding gak, Kak? Suatu hal. Apa? Kayak branding gitu. Oh, nge-branding produk sendiri gitu ya? Yang berhubungan dengan desain grafis. Alhamdulillah saya punya WO, punya wedding organizer, dan Ya. alhamdulillah itu saya branding dengan desain saya sendiri. Alhamdulillah. Iya. Berarti nggak ada rencana lagi, insya Allah sudah terlaksana. Alhamdulillah. Semoga lancar ya, Kak. Amin ya Allah. Oke, jangan kemana-mana. Tetap saksikan Inspirasi Show. Inspirasi bagi kita semua. Wes. Lu tau nggak? Di Indonesia, per tahunnya menghasilkan puluhan ton sampah. Banyak yang terjadi jika populasi sampah meningkat. Yang pertama, banjir. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga, yang paling penting nih, kesehatan lo terancam. Kalau misalkan lingkungan lo bersih, kesehatan lo aman, lingkungan lo rapi, alam lo juga pasti terjaga. Halo teman-teman I Lovers di rumah. Tak terasa waktu kita sudah mau habis ya, Kak. Sudah banyak sekali pertanyaan dan jawaban yang sudah kita berikan dan yang sudah Kak Iqbal jawab. Semoga buat pelajaran buat kita di rumah dan menjadikan inspirasi buat teman-teman I Lovers di rumah. Amin. Ya, Kak, minta saran dan itu dong, Kak. Pesan. Iya, saran kesan buat acara ini. Saran dan pesan. Iya, saran dan pesan. Oke, saran dan pesan untuk semuanya ya. Saran dan pesan untuk semuanya. Sebenarnya ini sih. Oke. Yang tadi di awal aku sebutin. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar, terus belajar sampai kapanpun terus belajar. Karena ilmu nggak ada matinya. Iya, betul. Dan satu lagi, hormati gurumu. Wis. Apapun, bagaimanapun, hormati gurumu. Itu menjadi berkah buat kita semua. Iya, benar-benar. Nah, itu aja sih pesannya. Udah itu aja. Oke, baik kalau begitu sampai di sini perjumpaan kita. Saya Alfa Ligi Nurem. Sampai jumpa. Inspirasi Show. Inspirasi bagi kita semua.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fadilah, desainer PT Al-Nusa Fabrikasi Konstruksi. Menurut saya, SMK As-Salam ini sudah cukup mumpuni ya, sehingga murid-muridnya juga sudah cukup kompeten. Tetapi, jika dilatih lebih intens lagi, insya Allah murid-muridnya akan lebih maju dan siap untuk terjun ke dunia kerja. Alhamdulillah saya juga murid dari Bapak Roni. Alhamdulillah saya dekat dengan beliau dan beliau telah mengajarkan saya tentang desain. Dan sehingga saya bisa bekerja di PT Al-Nusa, anak perusahaan dari PT Pertamina Persero. Terima kasih.